assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo, dan welcome back to my channel. Oke Leo, di video kali ini kita akan mereview senar terbaru dari Mizuno, yaitu Mizuno MZ66 Power Max ya. Senar terbaru dari Mizuno yang aku pakai juga Leo di raketku, yaitu Mizuno Altius 0,3 Power ya. Ini dengan tarikan 28 lbs ya Leo ya. Dan satunya lagi yaitu Mizuno Cargo Pro 813 ya Leo ya, dengan tarikan sama 28 lbs. Nah, pada video kali ini aku akan mereview senar ini ya Le ya, dan berbagi pengalaman tentang senar ini yang setelah aku pakai selama 1 minggu ya Le ya. Bagaimana review senar ini dan bagaimana pengalamanku seminggu memakai senar ini walaupun di lapangan outdoor ya Le ya, karena indoor kita lagi ditutup, gornya ditutup, PSBB ya Le ya. Oke, jadi sebelum aku lanjut ke video reviewnya, jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini ya Le ya, silahkan mohon di subscribe dulu channelnya Leo di bawah sini ya Le ya. Dan jangan lupa juga di like videonya kalau suka, kalau tidak suka silahkan di dislike. Terus di share ke teman-teman PB-nya ataupun teman-teman lainnya ya Le ya, kalau kalian berbesar hati untuk membangun channel ini bersama-sama aku ya Le ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel ini, dan semoga hanya Allah yang membalas semua kebaikan kalian atas perkembangan dari channel ini ya. Terima kasih sekali. Oke, jadi senar Mizuno MZ66 Power Max ini harganya Rp75.000. Nah, di harga Rp75.000 itu bagaimana menurut kalian? Apakah mahal, sedengan, atau murah? Semua tergantung pendapat orang itu masing-masing. Ya, silahkan kalau pilih jawaban kalian di kolom komentar ya Le ya. Dan kalau bagi aku sendiri, senar harga itu tidak begitu berpengaruh ya Le ya. Aku lebih mengutamakan kualitas dan mutu dari senar tersebut. Mau dia mahal, mau dia murah, mau dia sedengan, yang penting kualitasnya cocok aku pakai dan bermutu juga ya senarnya. Jadi kenapa tidak ya Le ya. Itu kalau aku pribadi. Kalau kalian masing-masing ya silahkan, karena aku di sini subjektif sekali ya Le ya. Ini subjektif sekali ya, karena berdasarkan pengalaman aku pribadi. Oke, kita akan review dari packsnya, bungkusnya ya. Di harga Rp75.000 ini packsnya, bungkusnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau aku pribadi sih ini dibungkus dengan plastik yang tebel banget, dan di dalamnya juga kayak ada aluminium foil gini ya Le ya, nih yang menjaga kestabilan suhu dari senar itu tersebut ya Le. Di dalam sini, dalamnya ini kayak lapisan aluminium foil ya. Di harga Rp75.000, jadi senarnya ini sangat menarik hati, menarik mata kita yang megang. Terlihat sekali terasa mewahnya ya senarnya ya. Dari bungkusnya, dari bungkus packnya ya, bungkus packnya tebel sekali loh, ini plastiknya tebel sekali ya. Ya. Tebel ya plastiknya. Oke, ini kayaknya warna apa nih, kita bongkar. Ini kayaknya warna hitam ya, warna hitam ya. Senarnya warna hitam ya. Oke. Yang aku lihat dari senar ini, tampak keluarnya, fixnya dari luar ya, ini sangat sederhana ya. Ingat, sederhana bukan berarti miskin ya. Sederhana itu menciptakan sebuah ketenangan. Jadi tenang ngelihatnya Le ya. Nih, lihat ya. Sederhana sekali Le ya. Jadi warna putih, biru, sama hijau toska, gitu aja ya warnanya ya. Oke, biasanya gue kasih tahu juga seri-seri senar badminton, senar raket ya, itu yang ada tulisannya 66, kodenya 66, itu adalah pasti tebalnya sama 0,66 mm, pasti tebalnya 0,66 mm. Dan kebanyakan brand-brand ternama ataupun brand-brand apapun itu yang memproduksi senar raket ini dengan kode 66 ini adalah senar-senar unggulan mereka ya Le ya. Kenapa aku bilang demikian? Karena senar dengan tebal 0,66 itu adalah senar yang paling gampang buat kita adaptasi, paling gampang buat kita kontrol, paling gampang buat melatih power kita ya Le ya. Paling gampang dibuat pakai pemula, paling gampang buat dipakai lansia, paling gampang dipakai untuk yang pemain-pemain pro ya Le ya. Jadi senar dengan tebal 0,66 itu menurutku senar yang paling standar, yaitu senar sejuta umat ya. Jadi setiap aku review senar, jadi kalau kalian yang sudah sering nonton videoku dari awal sampai akhir pasti tahu lah senar sejuta umat. Jadi ya yang pasti tebalnya 0,66 mm, sama seperti ini ya. Semoga senar ini menjadi senar sejuta umat ya Le ya, karena aku juga pakai senar ini Leo ya. Oke, karena jujur aja aku lagi kesem-sem sama Mizuno dari raket dan senarnya aja Le ya, karena gimana ya, lagi mungkin lagi apa ya,
euforia lagi euforia sama Mizuno ya ya. Oke, depannya sudah Leo, cuma gitu doang ya, cuma tulisan MZ66. Oh ya, senar ini medium Leo, sudah medium ya, aku coba di situ medium, jadi medium, jadi nggak keras dan nggak lembut, jadi medium. Tapi hasil suara yang ditimbulkan dari senar ini sangat halus, nanti aku bahas Leo ya di spesifikasinya ya, sangat halus, bukan berarti suaranya nggak kencang ya, suaranya keras, cuma daya suaranya itu halus lembut gitu ya yang ditimbulkan dari senar ini Leo ya. Oke, ini ya kemasan depannya gini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang hampir sama-sama juga ya, hampir sama-sama juga, cuma dia ada di sini ada spesifikasi, terus ada kayak apa nih? Ini hologramnya di sini ya, dan ada juga keterangan dari senar tersebut serta buatan mana sini, dan ini apa nih, barcode-nya ya, simple, di belakangnya pun simple ya, dan ditulis pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah ya, karena kalau bahasa Jepang atau bahasa Cina kita tidak bisa baca ya. Oke, sebelum aku ke spesifikasi ini Leo, aku mau baca dulu nih yang keterangan dari senar ini. Nah, karena ini bahasa Inggris ya Leo, aku juga mau mencoba aktif dalam berbahasa Inggris, karena kalau pasif aku bisa mengartikan sesuatu bahasa Inggris itu Leo, karena aku lebih suka nonton film Leo, jadi bisa mengartikan, menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau untuk berbicara kayaknya masih susah. Oke, aku bacain ya. Oke, pertama di sini tulisannya adalah using thousand of highly elastic multi-element into core and bed by a high tensile security. Jadi yang aku tangkap dari tulisan ini ya, jadi di sini senar ini dibuat dengan ribuan multifilament yang elastik ya, nih ya, ribuan multifilament yang elastik di bagian core itu bagian dalamnya ya. Terus ada juga namanya dia diikat lagi dengan senar namanya monofilament ya, monofilament yang sintetik ya, yang sintetik. Nah, nih monofilament yang sintetik. Jadi di sini di bagian core-nya ini ada yang namanya multifilament elastik dan sintetik, monofilament yang sintetik ya. Jadi ada dua di sini, itu digabungin di sini ribuan ya, bukan cuma ribuan serat dari multifilament ya. Oke, menarik ya, nih ya, kelihatan ya. Ini serat senarnya di sini ya. Nah, terus senar ini Leo mengakibatkan namanya soundnya mengakibatkan apa ya? Resonat dari sound suara yang ditimbulkan dari senar ini keras ya, keras. Dia bilang ini adalah high pitch sound, jadi suara yang ditimbulkan keras. Tapi pengalamanku pribadi, senar ini suaranya keras tapi lembut ya, lembut sekali ya, beda sekali sama senar-senar yang ada 6-6-nya lainnya ya. Oke, terus consider durable, jadi ketahanan suara yang awet. Mungkin suaranya kayak gitu ya di gor, tapi kalau aku yang main di mana outdoor ini agak susah aku menilainya ya. Aku agak susah nilai sound ini karena kita kan tidak di gor, jadi soundnya kayaknya susah untuk menilainya kita ya. Tapi yang aku tahu sih suaranya keras tapi lembut, itu aja ya. Sudah di sini, sekarang kita ke bagian spesifikasi. Nah, sebelum spesifikasi jadi gini Leo. Nah nih, ya, dia dua lapis Leo. Ini core dan ini outernya. Nah, core tadi sudah bilang ya, high intensity multifilament. Terus yang outernya sini polymer nylon ya. Oke, high temperature treatment, kuat untuk temperatur tinggi Leo. Oke, terus nah kita ke bagian spesifikasi Leo. Biasa kan teman-teman suka dengan spesifikasi. Nah, spesifikasi raket ini powernya 9 ya. 9 itu berarti tipe yang repulsion power. Karena aku pakai di raket power semua ya. Ini kan yang Mizuno Artis ini power, dapat banget nih powernya. Yang Carbo Pro juga dapat banget powernya. Tapi sih lebih nyaman yang Altius 0,3 untuk powernya ya, dengan senar ini. Untuk 9 kayaknya aku setuju, untuk power 9 setuju banget ya. Terus untuk kontrolnya di sini 8. Kalau di Mizuno Altius 0,3 kemarin aku sih kalau untuk kontrol agak kewalahan, agak susah ya. Tapi kalau untuk di Carbo Pro 813 itu dapat banget swingnya, dapat swing untuk kontrol raket itu gampang banget ya adaptasinya ya. 8 aku setuju, tergantung karakter raket lagi ya. Kalau untuk 8 sini aku setuju untuk kontrolnya. Durability atau daya tahan dari senar tersebut ya. Di sini tulisannya 9.
Kalau untuk durability, karena kita baru pakai 1 minggu dan cuma sekedar main di lapangan biasa dan ya tempel-tempelan aja, mohon maaf, jadi aku tidak bisa menilai bagaimana durable-nya ya. Tapi dari keterangan yang di sini dan sini semua ya lah ya, dengan ribuan multi-filament tadi, durable-nya 9, kita lihat aja nanti ya lah ya. Tapi kalau kayaknya sih aku belum tahu karena baru seminggu pakai juga ya lah ya. Oke. Resistantly. Nah, di sini ada durability, ada resistantly. Bedanya apa ya? Setahu kan sama ketahanan juga ya. Durable kan daya tahan, resistantly ya ketahanan juga. Bingung Leo. Gue bingung, sama-sama ya, tapi nilainya 9. Jadi sama-sama ketahanan dan daya tahan. Gue kirain tadinya shock absorption-nya, getaran yang ditimbulkan senar itu. Tapi di sini daya tahan dan ketahanannya 9 ya. Belum bisa kasih penilaian juga karena kita baru juga pakai senar ini, baru 1 minggu ya pengalaman kita. Hitting sound 9, setuju. Hitting sound 9, setuju ya. Keras. Tapi kerasnya itu keras lembut. Keras lembut gimana ya? Suara tuh kayak beda lah sama kayak yang senar-senar yang apa ya? Yang hard, yang keras ya, beda sekali ya. Kalau yang hard kan soundnya keras juga suaranya ya, tapi ini lembut. Suaranya keras tapi lembut banget gitu ya, enak didengarnya enak dan suaranya tahan lama, betah lah kalau pakai senar ini ya. Mizuno MZ66 Power Mac. Oke. Ya, itu tadi review senarnya deh ya. Jadi tergantung dari kalian memilih senarnya seperti apa, karena ini juga baru keluar juga ya senar kayak gini baru mungkin kurang booming juga masih di Indonesia. Jadi aku nggak tahu juga teman-teman yang sudah subscribe channel ini pernah pakai senar ini apa tidak juga ya. Silahkan juga kolom komentar ya ya, bagaimana perasaan kalian pakai senar ini ya, karena senar sangat mempengaruhi juga dengan kualitas raket yang kalian pakai ya. Kalau raketnya mahal, senarnya harga 10 ribuan ya, apa bisa dibilang ya nggak ada rasanya Leo, ampas ya. Oke, tapi kalau pendapat ini untuk harga 75.000 dan untuk bersaing di Indonesia aku suka. Oke, lupa kebilangnya ya. Jadi sini ada tulisan nih made in Taiwan ya ya. Nih, made in Taiwan, bukan made in Cina dan bukan made in Jepang ya, made in Taiwan ya. Jangan takut dengan made in Taiwan, karena made in Taiwan juga kualitasnya mantap, apalagi dengan teknologi dari Mizuno semua ya ya. Jadi bagiku hanya dibuat aja di Taiwan sana, tapi kalau bahan-bahannya semua dari Jepang ya, bagus. Oke. Demikian review kita kali ini Leo, semoga bisa bermanfaat bagi kalian dalam merekomendasikan senar ya. Dan kalau ada salah kata mohon maaf ya. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.